Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 2 November 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib arwah semua orang beriman. Sebelum nanti sore kita berbondong-bondong menuju ke gereja untuk mendoakan semua keluarga arwah yang telah meninggal dunia, kita hendak mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuat, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Gereja Katolik mengimani bahwa kehidupan tak berakhir dengan peristiwa kematian. Peristiwa kematian hanya mengubah kehidupan dari yang fana dan sementara di dunia ini kepada kehidupan rohani yang abadi bersama Tuhan. Sesudah penyerahan di dunia ini selesai, tersedialah bagi orang beriman kediaman abadi di surga. Hari ini kita diajak untuk mengenangkan dan mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Kita mohon agar saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia disucikan dari segala dosa, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Allah Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan sebagaimana ditulis oleh penginjil Yohanes yang kita dengar pada hari ini, kiranya meneguhkan kita perihal akhir yang bahagia dari penyerahan iman para pengikut Kristus, yaitu
kebangkitan pada akhir zaman dan beroleh hidup yang kekal bersama Allah. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Kristus menjadi jaminan bagi kita, orang-orang beriman, untuk mencapai kehidupan abadi bersama Tuhan. Sekarang kita melihat Dia secara tersamar melalui sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Bacaan kitab suci, doa, dan aneka kegiatan rohani, kita mengalami kehadirannya melalui permenungan yang atas alam, peristiwa-peristiwa kehidupan, dan perjumpaan dengan sesama. Akan tetapi, nanti pada saat kebangkitan orang-orang mati, kita percaya akan bertemu Tuhan dari muka ke muka, menikmati sukacita abadi di dalam kerajaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cinta, dengan iman yang kita miliki, kita meyakini bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi suatu peralihan dari hidup yang fana dan terbatas menuju kehidupan abadi yang tak terbatas. Maka hari ini kita mengenang dan berdoa untuk orang tua, saudara-saudari, teman, kenalan, dan siapapun orang yang beriman yang telah menghadap Allah Sang Pencipta. Kita diajak untuk kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan menginginkan kita agar kita selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kita yang masih berjalan di dunia ini, hidup ini merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri menggapai hidup kekal tersebut. Kehidupan kita hanya sebentar dan sering diumpamakan seperti orang yang berhenti sejenak untuk minum segelas air yang diisi dengan hal-hal yang baik dan berguna. Setiap hari kita bekerja untuk mencari harta duniawi, tetapi di saat yang sama kita juga mengumpulkan harta surgawi. Misalnya, bekerja dengan jujur, bersaing dengan cara-cara yang baik dan sehat, peka dan peduli dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita terus bergandengan tangan menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Kita jangan takut, bimbang, dan ragu, karena Tuhan selalu bersama dengan kita dan hidup kekal akan selalu menantikan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.